Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Aleichem, salam sejahtera. Kita bertemu lagi melanjutkan diskusi Alkitab menjawab Anda. Dan kali ini kita sudah sampai di akhir dari pembahasan Alkitab episode 10, yaitu keputusan Allah dan langit baru, bumi baru. Saudara-saudara yang tercinta, dalam pertempuran terakhir antara benih ular dan benih perempuan, antara anak Allah dan iblis, maka Allah memberi kesempatan yang sama buat kedua belah pihak. Allah mengambil alih dan menetapkan penghakiman buat manusia untuk membuktikan apakah manusia cacat buatan atau dibuat cacat. Maka Allah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk mempersiapkan diri. Allah menentukan hari penghakiman. Yesaya 2 ayat 12 dikatakan Allah menentukan satu hari untuk mengadili manusia. Nah, sebelum pengadilan itu, kedua belah pihak dipersiapkan untuk mempersiapkan saksi dan bukti. Anak Allah atau malaikat perjanjian akan datang kembali menjemput orang-orang beriman yang ada di tengah dunia, di tengah tekanan dan penindasan. Itulah kedatangan Mesias yang kedua. Mereka akan diangkat menyambut Mesias di lawan awan untuk dibawa ke surga. Sementara itu, manusia-manusia lain yang tidak termasuk bagian yang dibangkitkan atau diangkat itu, mereka akan ada di kubur. Lalu ada jeda 1000 tahun. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempersiapkan saksi dan bukti selama 1000 tahun. Itu bisa dibaca dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Dan di akhir daripada 1000 tahun itu, Allah membuka sidangnya untuk memutuskan perkara manusia. Maka kedua belah pihak mempersiapkan diri. Malaikat perjanjian atau Mesias akan mempersembahkan saksi dan bukti di hadapan pengadilan Allah. Dan dia akan menyerahkan kembali kuasa yang diterimanya. Dia akan berdiri sebagai malaikat pembela orang-orang benar. Sementara iblis yang berkuasa atas penjara maut telah menyimpan semua bukti-bukti dan mengembalikan kunci maut yang diterimanya di awal kejatuhan manusia kepada Allah. Maka sekarang Allah sudah menerima kembali semua kuasa. Dia membuka sidang. Iblis berdiri sebagai penuduh. Maka Allah sang hakim membuka sidang dan memberi kesempatan pada iblis untuk menyampaikan tuduhannya. Iblis menyampaikan tuduhannya. Kejahatan manusia, egoismenya, kerusakan yang dilakukan manusia di atas bumi, dan menuntut supaya manusia dihukum. Setelah iblis menyampaikan tuduhannya, anak Allah juga menyampaikan pembelaannya. Seperti yang semula dikatakan, memang manusia cacat karena ada bisa ular. Maka pembelaan itu diterima dan kemudian tibalah saatnya. Maka kedua belah pihak mempersembahkan saksi dan bukti. Nah, inilah pertarungan di hadapan Allah. Anak Allah mengajukan saksi dan bukti.
Saksi yang diajukan adalah orang-orang saleh, orang beriman, benih Ibrahim yang setia, yang selalu mengikuti teladan dan perintah Allah, mengikuti Yesus Kristus. Mereka telah dimeteraikan dalam nama Allah dan nama anaknya. Yohanes 17 ayat 3. Mereka adalah sisa waris Ibrahim yang keluar dari kesulitan besar, yang hidup-hidup menyambut kedatangan Kristus dengan sempurna. Mereka adalah korban sulung yang disediakan oleh anak Allah bagi Allah, benih perempuan. Mereka inilah orang benar yang ditebus dari antara manusia lewat kesusahan besar. Wahyu 14 ayat 1-5. Mereka murni, mereka tidak berdusta, dan mereka layak dipersembahkan. Inilah bukti utama yang dipersembahkan anak Allah atau malaikat perjanjian dan Adam dalam Kejadian 3 ayat 15. Benih perempuan yang membuktikan bahwa manusia bisa mengalahkan egoismenya, hidup taat dan jujur di hadapan Allah dan manusia, layak disebut anak-anak Allah. Mereka murni, kembali seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Di samping saksi-saksi itu, anak Allah juga mempersembahkan bukti. Bukti ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang beriman yang dibangkitkan dari kematian. Mereka adalah orang-orang yang teraniaya, yang terpenggal, yang dibakar hidup-hidup untuk mempertahankan kesaksian firman dan kesaksian Kristus. Orang saleh sepanjang zaman. Wahyu 20 ayat 4. Mereka hidup baik dan benar. Ulangan 6 ayat 18. Mereka adalah orang beriman yang termasuk dalam kebangkitan pertama, yang dirampas Yesus dari penjara dan dibebaskan oleh kemuliaan yang dimilikinya. Mereka adalah bukti kejahatan iblis. Setelah malaikat perjanjian menyampaikan bukti dan saksi, Allah memerintahkan iblis menyerahkan saksi dan bukti. Pintu maut dibuka. Maka orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan dibangkitkan dalam keadaannya untuk menghadapi pengadilan. Inilah yang disebut kebangkitan kedua. Wahyu 20 ayat 7-9. Mereka bangkit dengan hawa nafsunya, dan ketika mereka melihat orang-orang saleh ada di kemah-kemah dijaga oleh malaikat, mereka ingin menghancurkan. Iblis pun menghasut mereka. Mereka bangkit menyerang kemah-kemah itu. Inilah Armageddon. Ketika iblis dan malaikatnya, orang fasik dan orang jahat yang dibangkitkan kebangkitan kedua, menyerang orang saleh, saksi dan bukti yang dipersembahkan oleh anak Allah. Allah melihat kejahatan iblis, maka vonis ditetapkan. Terbukti iblis bersalah, maka vonis ditetapkan, iblis dihukum. Api surga dan belerang dilemparkan ke bumi untuk melenyapkan mereka. Tapi bersama itu turun juga kota Yerusalem untuk menyimpan orang-orang saleh di kemah supaya mereka tidak ikut binasa. Api kemuliaan Allah memusnahkan segala kuasa dunia, nabi palsu, orang fasik, bahkan memusnahkan iblis dan kerajaan mautnya. Lenyaplah langit pertama dan bumi pertama yang sudah rusak itu. Inilah yang dikatakan dalam Alkitab, dalam Wahyu 21. Lenyaplah langit pertama dan bumi pertama. Lalu Allah menurunkan langit baru dan bumi baru. Anak Allah turun memimpin malaikat dan orang saleh menyembah Allah. Allah berdiam bersama umatnya. Inilah akhir kontroversi
langit baru dan bumi baru, di mana Allah berdiam bersama umatnya. Maka genaplah firman Tuhan bahwa Allah akan ada dalam semua dan semua di dalam Allah. 1 Korintus 15 ayat 27-28. Saudaraku, di langit baru dan bumi baru itu tidak akan ada lagi air mata, tidak ada derita, maut berlalu. Bahkan kita tidak bisa membayangkan, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan pikiran tidak pernah membayangkan. Maukah saudara dan saya ambil bagian untuk masuk dalam langit baru dan bumi baru? Kita akan bertemu memenuhi janji Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.